Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Australia, Ustadz Haidir Fitra Siagian SOS, Ketua Departemen Dakwah dan Dialog Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat, Ustadz Muhammad Afdillah MAMSI, Executive Director of Irsyad Trust Limit Singapore, Ustadz Razak Lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ustadz Dr. Kiai Haji Samsudin MAG, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Ustadz Dr. Kiai Haji Mahsun Jayadi MAG, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel Surabaya, Ustadz Dr. Andas Haji Ahmad Zaini MPD, Wakil Ketua Pimpinan Ranting Istimewa New South Wales, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Australia, Ustadz Haidir Fitra Siagian SOS, Ketua Departemen Dakwah dan Dialog Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat, Ustadz Muhammad Afdillah MAMSI, Executive Director of Irsyad Trust Limit Singapore, Ustadz Razak Lazim, Tim Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ustadz Misbahul Munir SPDI, dan tak lupa yang kami muliakan juga Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya Ustadz Muhammad Syekhul Islam MHI, Wakil Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang Ustadz Aliyatuz Zakiyah dan Ustadz Ainul Zaim Az-Zaki, beserta seluruh peserta Baitul Arqam Global Ustadz dan Ustadzah Guru Karyawan SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya yang dirahmati Allah. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan yang barokah hari ini, Kamis bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1442 Hijriah, 15 April 2021, kita dapat bersama mengikuti rangkaian kegiatan Baitul Arqam Global dengan tema Peran Strategis GTK Muhammadiyah dalam membangun persyarikatan umat dan bangsa. Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kebergabungan pada hari ini. Agar acara berjalan dengan lancar dan barokah, marilah kita awali pembukaan pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawakan oleh Ustadz Wahidin SPD. Kepada Ustadz Wahidin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaliba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ustadz dan Ustadzah yang berbahagia, menuju acara selanjutnya kita akan dengarkan bersama opening remark yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syekhul Islam MHI. Kepada Ustadz Syekhul kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan dan sama-sama kita taati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Ustaz Dr. Kiai Mahsun Jayadi MAG. Alhamdulillah telah rawuh di tengah-tengah kita. Kita beri aplaus dulu untuk beliau. Agenda pagi ini cukup padat dan saya paksa untuk rawuh beliau. Tadi pagi sempat teleponan dengan saya menawar, saya zoom aja ya gimana. Jangan Pak Yai, ini nanti ada narasumber yang nggak bisa masalahnya, harus rawuh Pak Yai. Kalau perlu diantar jemput siap. Alhamdulillah bisa hadir tengah-tengah kita, rumahnya agak jauh beliau, dan di sini langsung cus ada agenda berikutnya. Saya hormati Wakil Kepala Sekolah Ustaz Ain Nuzalim MPD, juga Sada Aliatul Zakia SSI SPD. Tadi sempat mogok di jalan mobilnya, jadi agak terlambat. Saya hormati segenap Kepala Departemen, Ketua-ketua lembaga ada yang sudah hadir. Ustaz Edi belum? Ustaz Solihin, Ustaz Mulyana, ya baik. Kemudian juga segenap Ustaz dan Ustadzah GTK Mudipat yang luar biasa. Juga ini ada tambahan pasukan dari guru-guru TPA ya. Tepuk tangan buat guru TPA juga. Juga ada teman-teman dari koperasi. Tepuk tangan juga buat teman-teman koperasi. Puji syukur alhamdulillah pada puasa masuki hari ke berapa Mama ini? Hari ketiga. Kita semua masih sehat walafiat dan kita hari ini mencoba akan melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa, acara rutinitas tahunan. Dan ini adalah acara yang diorientasikan untuk kita, untuk guru dan tenaga kependidikan SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. Dan acara ini kita beri label Baitul Arkom Global, Guru dan Tenaga Kependidikan, Angkatan ke-7, tahun 1442 Hijriah. Saudara-saudara sekalian saya hormati, acara ini menjadi penting karena kita semua adalah bagian daripada aktivis dakwah Muhammadiyah. Kalau dulu kita ingat ada penjelasan yang luar biasa bagus dan eloknya dari seorang Ustadz Dr. Randes Goodwill Zubir, beliau adalah salah satu dari ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, jadilah guru Muhammadiyah, jangan jadi guru di Muhammadiyah. Jadilah tenaga kependidikan atau waktu itu bahasanya masih karyawan, ya Muhammadiyah, tapi jangan jadi tenaga kependidikan atau jadi karyawan di Muhammadiyah. Ada frasa di dalamnya atau di tengah-tengah kalimat itu. Namun hanya frasa yang terdiri hanya 2 huruf tadi itu betapa menunjukkan disparitas, menunjukkan satu perbedaan dan kesenjangan yang luar biasa. Ketika D-nya itu tidak ada, maka kita ini adalah bagian terpenting dan bagian yang tak terpisahkan sebagai aktivis dakwah, sebagai pejuang, sebagai mujahid-mujahidah, sekaligus sebagai guru dan tenaga pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tetapi ketika ada frasa di tengahnya, ini maknanya jadi berbeda. Bisa jadi kehadiran kita setiap hari ini, ya di sekolah, di rumah sakit, di kampus, ataupun mungkin di amal usaha yang lain, kita masih menempatkan diri kita sebagai orang lain. Kita hanya seperti tamu yang datang di pagi hari kemudian pulang di petang hari atau di sore hari. Namun kita tidak merasa memiliki, kita tidak merasa bagian daripada rumah yang sedang kita pijaki tersebut. Makanya kemudian penting ini untuk kembali diingatkan bagi semua bahwasanya kita semua adalah guru Muhammadiyah.
Kita semua adalah tenaga kependidikan Muhammadiyah, bukan sebaliknya. Bukan guru di Muhammadiyah, juga bukan karyawan atau tenaga kependidikan di Muhammadiyah. Berangkat dari satu persepsi atau perspektif ini, maka kemudian acara Baitul Arqam, namanya sedikit kita bikin berbeda dengan nama kegiatan anak-anak ya Ustaz ya. Kalau anak-anak itu namanya Darul Arqam, kelas 1 sampai kelas 6 diadakan. Nah, kalau untuk guru-guru kita bedakan sedikit, namanya Baitul Arqam. Artinya sama, Baitul, Darul itu dari kata-kata bait dan dar, artinya rumah, ya sama. Disebut Al-Arqam kenapa? Karena itu adalah nama salah satu sahabat utama Nabi juga, yang waktu itu menjadi tempat kawah candera di muka kali pertama. Rasulullah menempa para sahabat-sahabat yang kemudian menjadi sahabat-sahabat dan pejuang-pejuang yang militan menyebarluaskan dakwah Islam ke Jazirah Arab itu. Makanya kemudian ini menjadi kekhasan, menjadi karakter khusus, bahwasanya pengkaderan di lingkungan Muhammadiyah itu diberi nama Darul Arqam atau Baitul Arqam. Nah, saudara sekalian, dalam konteks kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan atau sebagai guru dan tenaga kependidikan, maka kita juga perlu kiranya dalam momentum yang baik ini tidak hanya mengasah semata-mata tentang ideologi kemuhammadian kita, tidak hanya semata-mata mempertajam wawasan keislaman kita saja, namun kita juga perlu nanti bagaimana membangun perspektif baru atau mungkin juga meluaskan horizon pemikiran dan wacana kita tentang kependidikan itu sendiri. Makanya dalam event yang baik ini, insya Allah kita kemarin sudah mengungkap para pemateri yang insya Allah qualified, pemateri yang cukup berkompeten. Mulai yang pertama adalah ini Ketua PDM sendiri, nanti beliau akan memberikan sambutan sekaligus juga arahan-arahan, ya, karena beliau ini adalah Ketua Pimpinan Daerah dan beliau juga kader tulen yang kami tahu dari IMM Pemuda Muhammadiyah dan terus beristiqomah di jalan dakwah sampai hari ini bersama Muhammadiyah. Nanti insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dan orientasi dari beliau. Kemudian juga ada keynote speech. Ya. Hari ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir. Sebenarnya kita plotting juga menjadi salah satu narasumber kita yang akan membincangkan tentang peta jalan pendidikan Muhammadiyah, ya, era dulu, sekarang dan ke depan. Karena beberapa waktu mutakhir ini yang paling tune in, yang menjadi pembicaraan pada skala nasional pada isu-isu pendidikan adalah tentang peta jalan pendidikan. Yang tempo hari Mas Menteri kita juga melalui kelembagaan Kemendikbudnya juga menunjukkan peta jalan. Namun ketika itu dibawa ke DPR ternyata dipersoalkan karena ada satu frasa yang itu sangat penting yang kemudian dihilangkan, yakni frasa agama. Nah, kita sebenarnya ingin mengetahui perspektif persyarikatannya seperti apa. Karena banyak juga di antara guru-guru kita ini Pak ya yang masih guru-guru baru, ya tenaga pendidikan baru yang saya pikir juga perlu kita serahkan tentang wacana peta jalan pendidikan Muhammadiyah di pada masa lampau ke saat ini dan yang akan datang. Namun beliau menyampaikan permohonan maaf ya Profesor Haidar tidak bisa bergabung tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini, dan kemarin juga saya mencari alternatif pengganti Profesor Bedawi, Ketua Majelis Dasmen PP Muhammadiyah, namun ternyata beliau juga berhalangan tidak bisa hadir karena sudah padat acaranya. Tapi insya Allah beliau menjanjikan Profesor Haidar akan hadir pada next our program ya untuk agenda-agenda kita yang akan datang, termasuk juga mungkin nanti barangkali bisa Pak Yai kita sekaligus undang beliau untuk peresmian kembali kita nanti. Kemudian juga ada ini yang lagi in juga di kalangan persyarikatan adalah tentang kajian mengapa ya sholat subuh di Indonesia ini dimundurkan waktunya 8 menit. Bapak Ibu Ustaz-Ustazah sudah mundur belum sholat subuhnya? Sampun ya, sudah menyesuaikan ya. Nah, Ustaz-Ustaz juga ada semuanya? Sudah. Mari kita ikuti apa menjadi keputusan dan fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut. Nah, nanti persisnya seperti apa? Mungkin kita di antara kita masih menyimpan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Ngapain sih? Kenapa sih kok bisa mundur? Ya, bagaimana di negara yang lain? Misalkan kalau di Asia Tenggara kan terkenal ya, dia mayoritas Muslim itu ada di Malaysia, kemudian juga di Singapura, kemudian juga di Brunei Darussalam, itu juga bagaimana di sana. Ya, mungkin nanti ada tambahan wawasan tentang ini. Alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan itu, tinggal bagaimana nanti kita kaji, supaya kita bermuhammadiyah tidak taklid buta, tapi juga kita senantiasa mengedepankan ittiba, bagaimana mengikuti Rasul secara langsung melalui hadis-hadisnya, juga bagaimana kita mengkaji sesuatu, tahu tentang dasar dan dasar dalil-dalilnya.
Itulah kemudian nanti kita undang Ustaz Dr. Samsudin, beliau adalah Wakil Ketua BWM Jawa Timur, dulunya juga pernah menjadi Ketua Majelis Takjid dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian saudara sekalian, untuk menambah horizon atau wawasan tentang kependidikan kita mengundang the Executive Director of Trust Limited of Singapore. Jadi ini adalah Ustaz Razak bin Muhammad Lazim, kalau biasanya bisa kita sapa dengan beliau Ustaz Razak Lazim. Ini pakar pendidikan dari Singapura yang saya pikir tidak perlu diragukan lagi. Beliau juga selama ini yang membina Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Singapura. Ya dulu kalau jenengan pernah ingat Ustaz Tarmizi ya, pernah kita hadirkan di sini waktu the second access waktu itu kalau tidak salah. Nah itu adalah beliau ini adalah pimpinan Ustaz Tarmizi. Ya kebetulan kita bersahabat dengan beliau beberapa kali juga ada event di Jawa Timur, di Surabaya juga bersama-sama kita. Dan nanti beliau akan hadir juga melalui daring atau melalui virtual. Dan beliau ini hebatnya tidak mau nanti dikasih transport katanya. Cukup Ustaz, nanti kami ini amal jariah saya. Ini bagian daripada silaturahim Singapura dengan SD Modern 4 Pucang Surabaya. Tepuk tangan ya, boleh buat juga untuk menambah bagaimana daerah dakwah ya Persyarikatan Muhammadiyah di luar negeri. Kita kemarin mendapatkan info dari pimpinan pusat Muhammadiyah kalau PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, termasuk juga di sana ada Aisyah, termasuk juga ada beberapa organ yang menyertai, ini sudah bertambah lagi. Kalau nggak salah kemarin terakhir yang diresmikan adalah PCN Hongaria, Pak ya, Hongaria. Dan itu ada salah satu aktivisnya kayak dari dosen Unmu Surabaya, Mas Ratno atau Mas siapa itu namanya, itu kalau nggak salah. Mas siapa? Mas Dayat, bukan Mas Ratno. Mas Ratno sekarang jadi dekan FKIP ya. Mas Dayat, itu juga junior kita IMF. Itu juga ternyata sudah sekitar 25 kalau nggak salah PCN kita. Nah ini kita juga perlu tahu. Namun tentu tidak kita hadirkan secara keseluruhan karena ruang dan waktu kita terbatas. Maka kita mengundang nanti perwakilannya. Di antaranya adalah dari Australia, sahabat kita Ustadz Haidir Fitra Siagian. Beliau sudah PhD ya dari Australia. Tinggalnya di New South Wales ya, NSW ya, dan termasuk bagian daripada aktivis dakwah di PCM Australia. Kemudian juga nanti yang kedua ada juga sahabat kita Ustadz Muhammad Abdillah, beliau juga aktivis dakwah Muhammadiyah, Departemen Bagian Dakwah dan komunikasi dakwah begitu, yang juga mewakili dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat. Alhamdulillah semua sudah confirm dan insya Allah nanti akan berbagi waktu dengan kita. Dan kemudian di acara penghujung nanti pada petang hari, ya nanti kita akan mencoba memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Ya, tahsin, tartil, dan bagaimana juga mungkin tajwidnya, termasuk juga bagaimana melakukannya yang terbaik seperti apa. Makanya kita undang nanti Ustadz Misbahul Munir dari tim tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dan nanti closingnya adalah dari pimpinan cabang Muhammadiyah Nagel Kota Surabaya. Ustazah sekalian saya hormati, acara yang kita desain sedemikian rupa supaya nanti bisa memberikan manfaat yang luar biasa pada kita, dan tentu harapan kami dari pimpinan sekolah ada perubahan. Ya, setiap tahun ini kita sudah melakukan Baitul Arqam, ini sudah angkatan ke-7 di tahun 1442 Hijriah. Jangan sampai dari tahun ke tahun kita nggak ada perubahan. Pancet wae, jangan. Ya, harus ada renewal, ada pembaruan, ada revitalisasi, ada perbaikan-perbaikan, ada restorasi, juga ada penguatan-penguatan ya tentang bagaimana al-Islam kita ya, karena kita terus mengkaji ya demi kesempurnaan cara kita berislam dan juga beribadah sesuai tuntunan Rasulullah, juga bagaimana tentang ideologi bermuhammadiyah kita. Jangan sampai kita ada di Muhammadiyah tadi itu sebagai penasihat awal sampaikan masih ada guru di Muhammadiyah, masih ada tenaga kependidikan di Muhammadiyah. Tapi marilah kita leburkan diri kita jadikan satu bagian yang terpisahkan dari rumah besar persyarikatan ini, kita jadikan semua sebagai aktivis dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Siap Ustadzah sekalian? Baik, sekali lagi kita yel-yel, Guru Muhammadiyah! Guru Muhammadiyah! Oke, walau gaji besar tetap semangat infal. THR tetap. Baik, sahabat sekalian saya hormati, demikian sambutan kami, dan kami secara khusus pada kesempatan yang baik ini meminta kepada Pak Yai Masun untuk berkenan nanti memberikan sambutan sekaligus untuk membuka acara Baitul Arqam yang acaranya biasa 2 hari Pak Yai, cuman karena situasi pandemi kita ringkas menjadi 1 hari, namun ternyata dengan keterbatasan yang ada justru kita bisa mendatangkan narasumber dari berbagai mancanegara. Bila bisa bilfat, wasnabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah Teladan Nasional, Cambridge Assessment International Education, Educating with Heart, Serving with Respect. Segera daftarkan Ananda tercinta ke sekolah Islam terfavorit dan terpercaya ini. Dapatkan juga beasiswa bagi hafid Quran dan siswa berprestasi nasional, internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBDB 2021-2022 WA 081 1347 4040 081 1347 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, the truly 21st century Islamic School.